beliau muridnya Muallim Syarif Hazami, luar biasa. Saya ingin mempunyai sanad ilmu sampai ke Muallim melalui garis beliau. Bapak-bapak bersyukur bisa dikumpulin sama beliau. Orang di Jakarta nyari beliau, bapak-bapak didatengin ke sini. Maka alangkah rugi, celaka orang yang didatangin tempatnya oleh orang alim, tapi dia tidak peduli dengan kedatangan itu. Dia malah tidak mau datang, dia malah berleha-leha dengan kedatangan. Ambil ilmunya, sedot sehabis-habisnya. صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا رسول سلام عليك يا
يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini gua ada teman. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menumbuh suburkan kecintaan kita kepada beliau agar kelak kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Bukhari Muslim MA. Kepada beliau dipersilahkan. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الموت باب وكل الناس داخله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru kita Abuya Ayahanda Kiai Haji Muhammad Haris Hakam SHMA. Matta'ana Allah bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa yarzuqhu sihhatan kamilah. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan sahibul wilayah wa rabbi hazal ma'had adillah Kiai Haji
Muhammad Yusha Hakam SH MA. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, istiqomah dalam bimbing santri-santrinya, ilmunya manfaat buat seluruh kita sebagai muridnya. Wabil khusus salam takzim, salam cinta, salam mahabbah untuk guru kita, tamu kita, Kiai Haji Hasan Al-Qasasi. Nata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Abu Kiai Haji Salim Muslim, Kakanda Al-Ustaz Haji Bukhari Muslim, Pamanda Bapak Ustaz Haji Hanafi Makmun, Pamanda Bapak Ustaz Haji Ramli Amin, Ayahanda Bapak Haji Iqbal, ada Ustaz Afif Abdul Latif, Ayahanda Bapak Ustaz Haji Hamdi Rifai, seluruh para asatizah yang hadir di sini terlalu banyak untuk diungkapkan tanpa mengurangi cinta ta'zim al-fakir. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat panjang umur. Amin. Allah berikan kabul hajat-hajatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, atas nama keluarga besar dan Ayahanda Guru Haji Muhammad Haris Hatam, kami haturkan ribuan terima kasih banyak atas kehadiran para tetamu-tetamu yang mulia. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat mulia ini. Allah ampunkan kekhilafan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mohon maaf lahir dan batin atas nama keluarga besar pesantren As-Safinah apabila selama kita bergaul, kami bergaul selama 1 tahun ini banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa. Mudah-mudahan ayahanda, para asatizah, jemaah bisa saling memaafkan antara kita bersama. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah seorang paman dari Bani Qasim, saya khawatir kalau saya sebutkan beliau gak berkenan. Beliau pernah cerita beberapa kali kepada saya, ada seorang ulama besar di Kalimantan namanya Gus Nasir. Gus Nasir ini salah seorang murid daripada Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki rahimahullah ta'ala, dan masyhur sampai detik ini di kampung itu. Beliau ini adalah sosok manusia kiai yang mampu menaklukkan bangsa jin. Suatu saat beliau hadir di acara daripada Al-Maf'ulah Kiai Abdul Hamid bin Abdul Halim Ad-Dari. Pulang, supirnya suruh berhenti tengah jalan. Ada apa kiai kalau bahasa kita? Rupanya di situ ada jin perempuan yang lagi ditahan, yang lagi, ini bukan ngomong Ustaz abal-abal, ini mah bukan, bener dah. Ini kalau saya bohong sambil geledek bareng-bareng ya. Bener nih mah. Pak Haji Sadili izin mohon maaf, Pak Haji Nurhana, Pak Haji Sutaryo, lama tak berjumpa kita Pak Haji Sutrisno, Pak Repa, Pak Irwati. Kami mana tadi? Ledek. Jadi rupanya dia minta berhenti mau nolongin itu jin. Ditolongin itu, alhamdulillah. Nah nggak lama semobil sama paman saya, mungkin guru kita ayahanda udah duluan lebih tahu. Yang bawa mobil ini paman saya. Dilalahnya mampir ke Masjid Bacang Himatul Masakin, dan paman saya itu nggak paham, maksudnya sengaja nggak membuka diri kalau beliau itu adalah salah satu pengurus Masjid Bacang Himatul Masakin dan salah satu waris lah umpama gitu ya, ahli waris daripada sohibul wilayahnya maksudnya. Rupanya saudara, ini Gus Nasir tiba-tiba masuk ke area pemakaman yang duduk bersifo di situ, dia berdoa. Orang-orang nih paman kita, Gus, kenapa duduk di sini? Emang ada apaan? Orang-orang, emang ente gak tahu? Emang kenapa Gus?
Ini ada jenazah nih yang sampai gini hari jangankan badannya, kain kafannya masih wangi. Inilah yang dimaksud sosok almarhum yang sedang kita haulkan ini. Alhamdulillah. Bukan untuk ta'assub demi Allah, tidak. Dalam rangka keilmuan bolehlah kita mengungkap fadilah kemuliaan daripada guru-guru kita dan usulih wa fu'ih. Habis sebabnya untuk menimbulkan gemar bizikri salihin tanzilur rahmah, dengan menyebutkan nama orang-orang soleh turun rahmat Allah. Kadang kita suka lupa Bang Asman, kita begini kita begitu, wah ya lupa yang ngasih Tuhan. Kalau bukan ada rahmat Allah ya nggak bisa. Bang Jamal di sini kalau dari tadi ngomelin gininya ya kan, ceraikan aku Bang, bisa nggak kemarin mikir dia umpama nih ngomong bercanda nih, kalau bener ya maafin ya, ini kan rahmat Allah. Jadi kalau bukan rahmat Allah nggak bisa kita, semua adalah rahmat. Mudah sekedar kalimat tasyakur saya atas nama cucu, atas nama anak daripada Gurunda, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan jemaah sehat panjang umur, utangnya cepat lunas, mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harramal harama wa ahalla ma siwahu bil halal. Wa taaballahu liman aznaba dhanban summa astaghfarahu minadz dzunubi wal bal. Wa tasyarrata liman azlamal adamiyya bi raddil mazlumi wal istihlal. Wa qad yusamma halal bihalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bashari wal birsal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu min ba'dihi wal istiqbal, amma ba'du. Para alim ulama, bapak sekalian yang berbahagia, sebenarnya sudah cukup ya Ananda Fatih Ustaz untuk menyampaikan kalimat tasyakur. Namun karena pembicara ini kena macet, insya Allah 10 menit atau 5 sampai 10 menit bisa hadir. Atau ini barangkali ya sambil menunggu beliau, insya Allah beliau hadir ya di waktu kita berkumpul pada kesempatan ini. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, memanfaatkan waktu menunggu beliau. Guru Haji Abdul Karim bin Marzuk ini yang sekolah diri saya. Beliau orang yang sangat luar biasa di zamannya, dan menurut saya itu menjadi sebuah keteladan, sehingga saya melihat anak-anak yang belajar kitab dengan saya lihat dari kecenderungannya, kalau kecenderungannya sama ternyata memang hasilnya sama. Beliau ini ketika masih muda mengaji ya, terutama kepada paman beliau. Jadi guru dari Bapak Haji Hanafi, Bapak Ramli Amin ya, Kiai Haji Abdul Rahman ya, biasa dipanggil Guru Damang ya, Guru Abdul Rahman. Beliau mengaji juga kepada orang tuanya, ngaji kepada Habib Ali Kuita dan beberapa kiai yang saya tidak bisa menyebutkannya karena adakan ini mengisi waktu supaya sambil menunggu kehadiran penceramah kita. Nah, satu hal yang menarik, waktu
mau lebaran itu biasa seperti kita, orang tua itu memberi uang untuk beli baju. Karena sudah dewasa, uang diberi untuk beli baju lebaran. Beliau jalan kaki dari Gang Cemara, ya, dari Kebayoran, jalan kaki lewat rel kereta api sampai Kebayoran Lama, sampai Tanah Abang. Di Tanah Abang, beliau uang yang diberi untuk di pakaian itu dibelikan kitab semua, sehingga dipanggul banyak nilainya, panggul wow. Sampai di rumah tanya sama ibunya, saya punya nenek, udah beli pakaian Rim? Udah beli, tapi dia tidak menyebut beli pakaian karena dibungkus. Tapi karena bentuknya tidak sama, ya, bungkusan kitab dengan bungkusan pakaian itu kan tidak sama kan. Makanya nyaknya bilang, ibunya bilang, ini apa? Dia minta maaf bahwa uangnya tidak diberikan pakaian tapi diberikan kitab, ya, tetapi diberikan kitab. Nah, ibunya marah karena berharap, ya, ayah saya itu masih muda, di hari raya Idul Fitri itu bisa bersama yang lainnya, bisa tampil rapi bagus dengan pakaian baru. Tapi dia memilih untuk tidak membeli pakaian dan membeli, sehingga saya lihat murid-murid itu yang mengaji sama saya dan atau orang-orang yang masih pada status tolaba, kalau dia hobinya beli kitab, itu salah satu isyarat kalau itu tandanya mau jadi hobi beli kitab. Udah bisa baca belum? Belum, beli aja, cuma dimahnya itu kuat gitu, lebih kuat beli kitab ketimbang ganti HP. Oh Bapak, kira-kira HP baru sama kitab baru gimana? Nah, ini menarik. Itu juga yang menjadi, ya, penilaian ketika saya punya dua anak ini yang sudah tampil. Ini dua anak saya ini sudah tampil, sama-sama tampil di televisi. Saya rada-rada takut saya. Jangan-jangan udah disundul-sundul, sebentar lagi dipanggil. Dan Salim, doain aneh biar panjang. Amin. Saya lihat beliau, saya nggak suruh belajar. Anak saya ini nggak pernah saya suruh belajar. Tetapi bisa jadi dia melihat saya setiap hari nggak pernah tidak belajar. Saya kenapa begitu? Karena ternyata Guru Karim tidak pernah dalam satu hari tidak pegang kitab, tidak pernah. Sehingga saya nggak pernah disuruh belajar. Nah, ini teori ini buat bapak-bapak, kalau pengen anaknya pinter, pengen anaknya rajin belajar, jangan disuruh belajar, harus diapakan? Kasih contoh. Tiap hari aja belajar, baca. Sampai beliau mengatakan jangan nggak baca, walaupun cuma sobekan koran. Walaupun cuma sobekan koran, baca, nggak boleh, jangan nggak baca. Dan ternyata sobekan koran itu luar biasa. Ketika saya menjadi, maaf ya, sudah banyak diminta hadir untuk menyampaikan kajian, sobekan koran yang dulu saya baca itu, subhanallah, banyak manfaat untuk contoh. Pesannya beliau, salah satu contoh begini. Ini sobekan koran, sobekan majalah yang sudah kena hujan, kemudian sudah kotor karena bahasa Betawinya udah debel sama tanah. Saya baca ada manfaatnya. Di dalam riwayat itu, catatan yang saya baca itu, sobekan itu, ada seorang namanya Umar Prawoto, ya, lahir dan besar di Blora, Jawa Tengah, dekat Semarang. Umar Prawoto ini gantung diri di Uwungan, ya, pucuk rumah kan. Tetapi di kakinya itu ada surat ditulis dalam bahasa Jawa.
yang intinya bahwa dia berharap anaknya dan istrinya menerusi dan mengikuti jalan yang sudah ditempuhnya. Dia suruh istrinya gantung diri, dia suruh anaknya gantung diri juga. Ya, berarti. Subhanallah, Bapak sekalian yang berbahagia. Anaknya nggak mau, istrinya nggak mau. Tetapi yang menarik bahwa tulisannya di situ dia mengartikan bahwa yang harus dicapai bagi setiap orang itu adalah neraka, sanes swarga, bukannya surga. Jadi wali-wali, para ulama wajib bertanggung jawab yang mengarahkan orang masuk surga itu salah, sesat dan harus diluruskan. Yang benar harus masuk neraka. Gendeng apa gila? Bapak saya sekalian, itu saya bilang menariknya di bacaan itu sebenarnya sudah diinjak-injak gitu. Menurut dia, neraka adalah penerotu mekor, sesuatu yang harus dicapai, itu namanya neraka, bukan swarga. Swarga itu ya wareg insego, kenyang makan nasi, ahlan wa sahlan wa marhaban, datang ya, pairingnya datang. Dan wasahlan wa marhaban, dan pesan kosasi. Dan di belakang beliau ada Pak Dwi, Kapolsek Tajur Alam. Ini kemarin menjelang Ramadan saya duet sama Indonesia Ketiban, kebetulan sudah ada rencana ini. Tes Pak Dwi. Ya, kita kasih istirahat 3 menit, saya isi 3 menit. Bapak sekalian yang berbahagia, jadi menurut ya tulisan dia, wasiat dia, ya, yang benar itu masuk neraka, bukan masuk surga. Dan di situ dia mengutip bahwa menika saking titahipun ya sinten menika Rangga Warsita wonten ing kitab Wirid Hidayat Jati. Ini pendapat ini bahwa orang harus masuk neraka bukan masuk surga diambil dari titahnya Rangga Warsita dalam kitabnya Wirid Hidayat Jati. Oh, tambah gendeng lagi ya. Ternyata diteliti Bapak sekalian, ada tidak yang namanya Wirid Hidayat Jati? Ternyata ada. Dan itu adalah buatan dari Rangga Warsita, sebuah ya sastrawan, seorang pujangga Jawa. Dan ternyata yang dimaksud oleh Rangga Warsita itu tidak sebagaimana pemahaman dari ya orang yang dimaksud itu tadi, Umar Prawoto namanya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, kitabnya benar. Kenapa dia salah memahaminya? Ternyata sederhana saja. Autodidak, belajar sendiri tanpa seorang guru bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bahkan ini salah, sesat dan menyesatkan orang banyak. Itu intinya. Jadi saya punya contoh tentang orang yang belajar dengan Google, orang yang belajar ya dengan internet, tidak mau duduk di majelis taklim, tidak ada interaktif untuk menanyakan autentitas keilmuannya, bisa jadi salah, bisa jadi jatuh, dan bisa jadi sesat dan menyesatkan. Ternyata benar Bapak, kalau kita lihat banyak orang yang salah memahami bab Google. Kita kalau biasa ngaji mau cepat mencari referensi memang buka Google, tapi marojiknya aku dilihat, al-maraji al-awwal harus dilihat. Itu tidak mengapa, aman kalau caranya semacam itu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian yang berbahagia, apa yang dikatakan Guru Karim itu saya rasakan benar. Jangan tidak membaca setiap hari.
kadang-kadang bisa jadi itu udah diinjak-injak, sudah kotor karena nggak ada bacaan, yang ada adalah kertas bekas majalah yang dibaca. Ternyata ini contoh yang paling tepat. Man kana sayhuhu kitabun fasayhuhu syaitan. Orang yang belajar pakai kitab tanpa kehadiran guru sama saja dia belajar dengan setan. Kenapa? Gantung diri dan minta anak istrinya juga gantung. Na'udzubillah min. Inilah salah satu kelebihan dari guru Abdul Qadir. Yang kedua, yang terakhir, ketika saya awal-awal jadi khatib di Masjid Himmatul Masakin, khatib itu supaya tidak makruh, khatib imam itu jadi satu orang. Jadi kalau sekarang ini cari imam-imam yang bagus boleh-boleh saja, tapi menurut mazhab Imam Syafi'i makruh. Nah, setiap kali saya mau khutbah itu di samping beliau saya diambilkan Al-Quran, kemudian ditaruh di pangkuan saya, baca yang mau dibaca. Jangan sombong, orang bisa jatuh karena sombong. Padahal saya sudah hafal a'la, saya hafal sabisma rabbikal a'la, al-ataka hadil wasiyah, dari kecil saya sudah hafal. Kata dia jangan sombong. Orang yang jatuh itu gara-gara sombong. Sehingga saya tidak pernah mau Jumatan tidak saya baca 2 surah. Saya baca dulu. Saya tidak pernah mau mengajar kitab apapun sebelum saya membaca. Kecuali kepepet memang terjepit, ya saya tawakal kepada Allah. Dan di situ ada makom tafwid, ya, di mana Allah ingin memberitahukan sesuatu. Kalau pada saat memang kita tidak punya. Intinya bahwa beliau lebih banyak dengan gerak, dengan bahasa tubuhnya lah membentuk saya. Begitu juga saya kepada anak-anak saya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza diucapkan kepada kedua guru kita atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang beda ngaji bapak-bapak sama ibu-ibu. Ibu-ibu walaupun lemah tapi salam dijawab dengan kuat. Bapak-bapak kuat kelihatannya. Ternyata ini membuktikan kalau di rumah lemah semua. Jawab salam biar kompak. Buah salak, buah pepaya. Yang jawab salam kompak, mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin. Kira kaya amin semua kan? Ini kayak pengen kawin lagi kayaknya. Mari sama-sama kita jawab salam dengan kompak, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati dan senantiasa Allah muliakan guru kita, bil khusus Kiai Haji Abuya Haris Hakam, mata'anallahu bi kulli hayati. Kita doakan guru kita semuanya panjang umur. Kiai Haris Hakam mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya agar terus bisa menebar kebaikan, memberikan manfaat dan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal. Para asatidz yang lain yang tak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan guru-guru kita juga semuanya panjang umur. Amin ya Rabbal. Para muspika, mobil khusus dari kepolisian, alhamdulillah Pak Kapolsek datang di tengah-tengah kita. Kapolsek yang luar biasa itu kalau mau ngaji bukan cuma mau nyanyi, betul? Bener, saya tuh udah lama tinggal di Kerawang. Kapolsek kalau diundang ngaji nggak pernah datang. Kasih tahu ada biduan, besok pada bareng-bareng satu mobil. Tapi di sini alhamdulillah diundang ngaji datang. Nggak tahu kalau diundang nyanyi. Bapak-bapak juga suka nyanyi, bener nggak? Apalagi udah kalau lihat pantas saya mau kagak ada yang ngidep udah. Mudah-mudahan kita doakan Pak Kapolsek terus diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin agar mampu mengemban amanah yang luar biasa. Gak gampang menjadi seorang aparat. Kadang berbuat baik saja masih dianggap salah, apalagi berbuat salah. Tapi inilah hebatnya aparat kita, penuh ketegaran jiwa dan kekuatan hati mengemban amanah dari para masyarakat. Mudah-mudahan Pak Kapolsek diberikan kekuatan lahir batin. Bapak-bapak, hadirin, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Jujur, saya itu ditelepon sama beliau, sama Abuya Kiai Haji Haris Hakam, cuman pengen datang ke Kiai. Saya tahadus bin nikmah, kalau di mana-mana ada haul ulama, saya selalu berusaha untuk hadir. Karena apa? Guru saya Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI selalu berkata, saya dengan Ustaz Solmed selalu dipanggil. Setiap bulan itu selalu menghadap beliau. Apa yang dikatakan beliau? Bahwa kalau ada dimanapun acara haul dari ulama-ulama, baik yang besar atau yang kecil, baik yang masyhur atau yang mastur, datangin. Sebab apa? Tetesan barokahnya siapa tahu nanti sampai kepada kita. Amin ya Rabbal. Dan alhamdulillah saya pengen datang 9:30, tapi terkena macet di tol Cibubur dan map muter-muterin saya masuk jalan kecil dan sampai sini ternyata harus telat. Mohon maaf Pak Kiai Haris Hakam, tolong isinya jangan dikurangi. Apaan, curingan aja lu? Isi ceramah amplop-amplop aja. Mohon maaf Pak, lahir batin, malu saya kalau harus meminta sama beliau. Saya mau ceramah Maulid Isra Mi'raj, amplop saya buangin depan rumah, kosong, nyaut aja lagi. Saya sama beliau itu banyak dibimbing di acara Damai Indonesiaku. Saya selalu ngomong, Pak Kiai, Abuya, kalau ada yang salah tolong ditegur. Karena sekarang ini banyak orang yang salah tapi nggak mau ditegur, bahkan balik nyalahin orang. Betul? Kita ini harus punya adab. Setinggi apapun manusia, sehebat apapun ilmunya, kalau nggak punya adab, kalau tidak ada akhlak, maka dianggap orang bodoh, kata Imam Syafi'i. Karena apa? Akhlak adalah cerminan batin dan cerminan akal. Ketika semuanya sinkron, baru manusia disebut orang-orang yang berakal. Alhamdulillah, saya selalu minta bimbingan kepada beliau, karena beliau adalah guru sekaligus orang tua. Guru saya sudah tidak ada, orang tua saya sudah tidak ada, Kiai Nur Muhammad Iskandar SI. Sekarang beliau gantinya jadi orang tua saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus silaturahim dan saya bisa main kapan-kapan ke sini memberikan sesuatu kepada santri. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, kita haul di acara Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Abdul Karim itu. Ayahanda dari guru saya Kiai Haji Haris Hakam. Mudah-mudahan Al-Maghfurlah Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, kebaikan-kebaikannya terus bisa menjadi
tambang pahala dan ganjaran untuk beliau, sehingga beliau ditempatkan bersama orang-orang salihin, dan mudah-mudahan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Biasa ceramah di sini berapa jam? 2 jam. Bapak belum pernah ngelihat Ustadz mati di mimbar? Enak aja. Urusan belum jelas main 2 jam aja. Bercanda ya. Saya mah sebenarnya malu. Ada Pak Kiai, ada putranya yang alim alama. Saya disuruh ngomong. Yang penting mah ngomong kemana aja ya Pak, bermanfaat. Yang penting pulang dapat amal, ampau. Kacau itu. Nggak mau ngurusin lah. Main ampau aja. Pulang dapat amal soleh. Berbicara kematian, semuanya pasti akan mati, betul nggak? Ada yang pasti umur panjang, ada yang bakal selamanya hidup. Fir'aun yang ngaku Tuhan saja hidupnya ada batas waktu. Namrud yang merasa gagah hidupnya ada batas waktu. Korun yang duitnya banyak sudah mati. Apalagi kita yang kaya mati, yang miskin duluan. Iya kan? Yang kuat mati, yang lemah bengek mulu sakit mati. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa kita akan mati, apa yang akan kita persiapkan? Apa yang sudah kita siapkan menuju alam akhirat? Ini manusia banyak yang tidak pernah berpikir, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala tatadabbarun. Kematian pasti datang, tapi kita kadang nggak pernah mau berpikir, kita nggak pernah mau mengingat. Ya Pak, dimakan Pak. Ustaz Pak belakangan aja. Dibungkus. Ente nggak paham. Kalau kita sudah tahu mau mati, kalau kita sudah tahu pasti kembali ke alam akhirat, maka yang harus disiapkan adalah amal soleh. Kemarin orang pada mau pulang kampung, orang pada berbondong-bondong mudik. Apa yang dipersiapkan? Uang sudah pasti, kendaraan barang tentu, perbekalan sudah pasti, semua dipersiapkan. Pulang kampung enak, senang, di kampungnya bisa berleha-leha. Selamat datang Bapak. Maka ketika kita sudah tahu mau pulang, persiapkan amal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapin perbekalan, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Tapi kadang manusia Pak, namanya manusia, banyak lalainya. Disuruh mempersiapkan akhirat, dunia mulu dia cari. Akhirnya banyak yang ninggalin sholat, banyak yang gak mau ibadah, kerja bela-belain banting tulang, padahal buat anak bini doang. Yang ketika dia sudah meninggal jadi rebutan dan warisan. Kita dari pagi ketemu pagi, malam ketemu malam cari uang, padahal kita tidak akan membawa itu harta, akan menjadi warisan dan rebutan. Tetapi kita kadang lupa, sholat ditinggalkan, amaliyah kita nggak mau kerjakan. Dan saat ini orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah wafat, ruh-ruhnya dikumpulkan di alam barzah. Mereka berteriak kepada Allah, mereka meminta kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, seandainya saja kau tunda kematian kami, kau berikan kami izin hidup sebentar aja, sesaat aja, kami berjanji akan menjadi orang-orang yang bersedekah, dan kami berjanji akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi sudah terlambat, tidak ada yang bisa untuk dilakukan. Betul apa betul? Tinggal kiriman doa yang kita andalkan. Itu pun kalau anaknya ingat.
Ini kadang anak boro-boro ingat lagi di dunia aja nggak mau ngedoain bapaknya. Nah biarin aja bapak gue mah pelit ini koren. Gitu. Maka kesalahan orang tua sekarang kagak mau mondokin anak, salah. Mumpung bapak masih hidup, bisa nyari duit, anak masih sekolah, pondokin di Asapina. Berasaskan ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati milih pondok. Banyak pondok-pondokan katanya paling sunnah, nggak taunya nyalahin sunnah. Katanya belajar hadis didoib-doibin. Saya berangkat ke daerah Bandung, Pak Ustadz, hadisnya doib, bahkan maudhu. Bukan hadisnya maudhu, ente yang nggak pernah ngaji dengan tawadu. Maka tadi kata Pak Kiai, ngaji itu jangan cuma sama Kiai Google, sama Syekh YouTube, jangan. Ya, kata guru saya, siapa gurunya? Di YouTube. Kata guru saya di mana? Di Google. Ngaji sama Kiai. Anak-anak kita nanti bakal ngedoain kita, bakal jadi syafaat kita. Begitu dia melihat orang tuanya meninggal, dari mana-mana dia bekerja dipanggil. Nah, kata ibunya, bapakmu sudah meninggal. Pulang buru-buru kalau anak dididik pesantren, baca Qur'annya lancar, tahu bagaimana cara mandiin mayit, tahu bagaimana cara nyolatin mayit, tahu bagaimana mengurus mayit. Pada akhirnya orang tuanya meninggal, sudah terbujur kaku, dibuka penutup kainnya, dia menangis. Bukan cuma tangisan, tetapi dia kirim untayan doa dan permintaan ampunan untuk ayahnya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diambil tuh surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai habis. Anak yang bisa dan mau didoakan, lalu dia masuk pesantren, nanti balik ngedoain sama kita. Begitu kita sudah meninggal, melihat wajah kita terbujur kaku, dia pasti akan mendoakan kita, membacakan Yasin. Tapi anak yang gak pernah dipondokin, anak yang gak bisa baca doa, begitu orang tuanya meninggal, dia buka penutup kainnya, mau ngaji gak bisa, mau doa gak becus, akhirnya ngaji, nyanyi lagunya Ayu Ting Ting. Pak, kemana, ayo. Dan sekarang realita, anak-anak itu sudah tidak punya akhlak karena tidak mau diajar agama. Dan salah terbesar adalah orang tua. Hartanya banyak, dia nggak sadar lagi disiksa sama Allah, dia lagi diazab sama Allah di dunia. Maka kata Imam Juzani mengatakan, kam yu'akibukallah wa anta la tadri. Berapa banyak orang yang sedang diazab sama Allah di dunia, tapi mereka nggak sadar, mereka nggak ngerasa, tapi mereka juga nggak peduli. Dikasih harta, anaknya main bagus-bagusan handphone, dibeliin motor yang paling cakep, padahal mencelakakan, padahal menghancurkan. Yang terbaik adalah pendidikan anak diberikan ke pondok-pondok pesantren, insya Allah. Maka acara haul ini ngingetin kita biar orang tua kita senang. Yang sudah tiada diberikan kiriman doa, waladin solihin alladhi yad'ula. 3 amalan yang akan tetap mengalir kepada orang tua kita. Salah satunya adalah doa dari anak soleh kepada orang tuanya. Maka di dalam kitab Tazkirah dari Imam Qurtubi diterangkan bahwa manusia setiap malam Jumat yang sudah meninggal di alam barzah, mereka itu dapat kiriman setiap habis sholat maghrib malam Jumatnya. Lalu mereka mencari siapa yang mengirim dia. Orang tua yang sudah tiada dikirimin apa enggak sama anaknya.
Dibacain tahlil apa enggak sama anaknya, dikirimin yasin enggak sama keturunannya, sama saudaranya, sama famili dan handai taulannya. Begitu dikirim, orang tua kita alhamdulillah santai, nyaman, diberikan pahala, dianterin sama malaikat. Inilah bacaan dari anakmu, keturunanmu, cucumu atau saudaramu. Kau tidak perlu menjadi pemulung. Tetapi orang tua yang tidak pernah dikirimin Fatihah, anaknya nggak mau baca yasin tahlil setiap malam Jumat, dia lupa ngirimin doa kepada orang tua yang sudah meninggal, maka orang tua kita, kata kitab Tazkirah oleh Imam Qurtubi, mereka akan menjadi pemulung, mengutin bacaan dari muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dibaca oleh para asatidz ketika memimpin tahlil. Maka diajarkan sama guru-guru kita. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sampai habis. Wali jamil arwahi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal. Saya pernah didebat sama seorang artis ketika ngisi acara Islam itu Indah. Dia bilang, orang kalau sudah meninggal, doa yang dikirim kepada orang tersebut nggak nyampe Pak Ustaz. Kata saya, nyampe. Buktinya gimana? Ayo kita buktiin. Sekarang zaman canggih. Lo pegang handphone gua, lo gua matiin, gua bacain tahlil. Kalau nggak nyampe, lo laporan. Nggak nyampe Ustaz, ya lo balik lagi. Gampang sekarang mau logika, bener nggak? Masa sudah dijelaskan sama baginda Nabi, dijelaskan sama Imam Syafi'i, para kiai, para ulama menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal itu pasti mendapatkan apa yang kita baca. Mereka menyangka tidak sampai. Maka disinilah perlunya pendidikan kepada anak-anak kita. Ngeri Pak, sekarang ini zamannya zaman digital. Zaman digital, lalu anak kita melihat sembarangan tayangan-tayangan agama yang tidak berdasar. Katanya. Ilmu dari siapa? Katanya. Kata siapa? Kata Ustadz yang di YouTube. Katanya, kata gimana? Ustadz yang di Google. Akhirnya kita mengaji bukan dari sanad ilmu, tapi sanad katanya. Pentingnya ngaji dan memberikan pendidikan anak kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bapak-bapak peran di sini, berikan yang terbaik pendidikan anak. Persiapkan bahwa kita akan mati, anak-anak kita yang akan mengirimi kita doa, bacaan Quran dan Fatihah serta amaliyah yang lain. Kenapa? Karena di situ juga amaliyah orang yang masih hidup akan bermanfaat. Di dalam kitab Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani mengatakan, innal insana ayyaj'ala thawaba ma fa'alahu li ghairihi hajjan kana aw suman aw sadaqatan aw qira'atal Qur'an. Sesungguhnya manusia yang masih hidup, dia bisa beramal dan ngirim pahala amalnya untuk orang selain dia, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, baik haji, baik sedekah, baik puasa, baik baca Quran dan yang lainnya, semua akan bermanfaat kepada orang-orang yang masih hidup atau yang sudah tiada. Jadi jangan gampang nyalahin orang. Jangan gampang bilang orang sesat, orang bid'ah. Ini semua ada dasarnya. Enggak usah takut, udah tahlilan mah jalan terus sampai berbusa mulut kita. La ilaha illallah. Maaf bid'ah lu kanan kiri. Saya pernah di debat waktu di daerah Bandung. Ustaz, bid'ah tuh tahlilan la ilaha illallah sambil joget-joget. PA, gua bukan joget-joget, gerakin badan karena saking asiknya. Benar nggak? Coba lihat tukang tahu kalau mikul tahu sambil goyang-goyang dia. Kenapa? Karena dia saking nikmatnya dagang biar cepat dapat duit. Kecuali kalau goyangnya di panggung sama di luar, nyawer lagi. Itu yang haram. Tapi pada depan kita lagi tahlil disalahin. Ya, saya selalu mengatakan kepada murid-murid saya, anak-anak didik saya, lakukan apa yang kamu mau lakukan, ibadah apa yang kau yakini ibadah, tapi ingat jangan pernah lepas dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar diajarkan oleh guru-guru kita. Yang pertama,
10 menit lagi ya. Masih banyak guru-guru kita. Ngapa lo protes? 10 menit lagi sih protes. Bapak makan kagak pusing. Yang pusing kan Kiai Haris Hakam. Pusing nungguin. Yang kedua, kalau orang sudah tahu mau meninggal, maka jangan pernah hilangkan, lupakan amalia hari ini yang akan dikenang oleh orang lain. Maka para ulama sudah mempersiapkan diri sebelum meninggal. Pondoknya, untuk anak-anaknya, untuk santri-santrinya, untuk umatnya. Karena inilah yang dipikirkan oleh para nabi terdahulu. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mempersiapkan Ka'bah sebelum berangkat untuk dakwah. Lihat bagaimana Nabi Musa yang mempersiapkan Nabi Harun untuk menjadi generasi penerus sebelum berangkat ke Bukit Tur Sina. Dan nabi-nabi yang lain. Untuk apa? Peninggalan ketika dia sudah tiada, umat nggak pusing cari pengganti dan cari kenang-kenangan. Maka jangan kita hanya berpikir ketika kita meninggal nanti kita persiapkan amal hanya untuk kita, jangan. Tapi persiapkan amal untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitar, untuk jamaah kita. Kalau perlu bangun masjid, bangun masjid. Bangun musola, bangun musola. Bangun sekolah, bangun sekolah. Alhamdulillah saya punya guru. Pesantrennya ada 11 di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, di Jawa, semuanya ada. Saya ingat almarhumlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Menjelang wafatnya beberapa tahun, beliau membangun masjid. Masjid di depan rumahnya mewah. Beliau nggak mikirin kontrakan buat bekal anak-anaknya, enggak. Beliau nggak mikirin kos-kosan buat bekal anak-anaknya, enggak. Yang dia pikirin apa? Nanti umat setelah saya mau ngapain nih? Akhirnya dibikin itu musola masjid yang sungguh luar biasa, 2 lantai. Banyak ulama yang mengajarkan kita ketika kita masih hidup, kita persiapkan bukan hanya untuk bekal mati, tetapi bekal kepada jamaah dan lingkungan umat untuk ketika kita sudah mati mereka tidak kehilangan obor. Maka silaturahim juga penting. Bapak-bapak yang hari ini punya keluasan rezeki, persiapkan di pesantren masih membangun, berikan. Pak Kiai, Abu ya saya titip, nggak banyak, cuma sekian. Insya Allah bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Nah, kadang manusia lupa, punya duit, mobil udah expander ganti pengen Pajero. Pajero pengen ganti sama Toyota Alphard. Alphard udah punya, ganti pengen pintu 2 losbak. Lamborghini mah terlalu tinggi. Lah saya punya temen tuh protes sama saya waktu ngaji di jembatan 5, Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, doa semuanya diijabah. Diijabah. Saya pengen doa. Tuh siap. Kamu pasti diijabah. Dia minta. Baca sholawat yang banyak, 100 kali kalau bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Siap Pak Ustadz. Dia doa, ya Allah, berikan saya mobil pintu 2. 4 bulan kemudian datang marah-marah. Lah ngapa lu Ji datang ke gua marah-marah? Nah, Pak Ustadz, Pak Ayah doanya. Kenapa? Nah saya minta mobil pintu 2 dikasih carry loss Pak. Lah emang lu maunya apa? Lamborghini. Lu doanya gimana? Ya Allah kasih saya mobil pintu 2. Lu nggak nyebut Lamborghini kan? Enggak. Ya salah lu. Losbak berapa pintunya? 2. Berarti enggak salah Allah kasih. Kecuali lu nyebut, ya Allah kasih pintu 2 merek Lamborghini atau lambang kuda Ferrari. Cuman kata Allah, ya muka kayak lu pengen punya Ferrari. Persiapkan bekal selagi kita masih hidup. Bukan cuma buat kita, tapi buat orang lain. Sebab apa? Tatkala kita mempersiapkan amal kita untuk orang lain, pasti Allah memberikan feedback. You know feedback? Ada? Sama saya juga Pak. Kembalian cashback. Kita beramal untuk orang lain. Kita bangun musola, kita kasih saluran air, kita kasih air bersih, kita kasih lapangan untuk tempat bermanfaat, kita majelis taklim bangun.
maka di situ bukan hanya orang-orang yang merasakan apa yang mereka lakukan, tetapi kita mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan orang lain. Ini rumah mewah, lantai 17, kulkas 5 pintu, mobil berjejer. Buat apa? Biar kata rumah kita 17 lantai, yang dipakai kamarnya 1 apa 3? 1. Baju bapak ada 1 lemari, semuanya mahal, merek, bagus, mewah. Yang dipakai 1 apa 3 lapis? Coba pakai 3 lapis, kayak orang stres kita. Mobil biar kata kita sanggup beli miliaran-miliaran, yang mewah, Lamborghini, Alphard, Ferrari, Lexus. Bapak nggak mungkin tuh ditaikin semuanya kalau mau pergi-pergian. Disinilah ditanamkan sifat zuhud. Di sini kita belajar tasawuf. Menjadi tasawuf itu enak. Bukan tasawuf itu nggak boleh kaya, bukan. Zuhud bukannya nggak boleh banyak harta, bukan. Tetapi kita merasa dengan apa yang kita miliki, bukan hanya kita yang merasakan, tapi orang lain yang bermanfaat dan mendapatkan manfaat itu. Kuadran ada dalam ya Pak. Ini nggak ada kitabnya. Saya juga diajari nama guru saya yang di pelosok, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Beliau itu penghasilannya 1 minggu 3 miliar. Bener, pelosok Al-Falah Kediri, Mojok, masih hidup sekarang. Kakaknya sudah wafat, tinggal beliau, umurnya 89 tahun. Tapi mobilnya tetap pakai Kijang Innova Pak. Bapak baru gaji 100 juta sebelum udah mikirin kawin lagi aja. Beliau penghasilannya 3 miliar 1 minggu. Jadi ada orang kasih, beliau sumbangin lagi, dikasih lagi, sumbangin lagi, dikasih tanah, disumbangin lagi, dikasih lagi, semakin banyak. Akhirnya sekarang sudah tidak boleh beli tanah di Kabupaten Kediri. Dan itu contoh bagi saya. Saya lihat, mohon maaf lahir batin, bukan mau menyinggung siapa-siapa. Saya tanya, Bah Yai, kenapa sampai sekarang nggak pernah mau pakai BHS? Dia bilang apa? Jawabannya simple, saya nggak bisa nyucinya. Padahal khodamnya banyak, pembantunya banyak, tinggal nyuruh bisa. Jawabannya simple. Kenapa nggak mau pakai BHS sampai sekarang? Saya nggak bisa nyucinya. Saya tanya, kenapa mobilnya cuma Innova? Saya senang suaranya. Kenapa Pak Kiai? Kalau di starter, gitu doang tuh. Coba Bapak dari Innova starter, dia doang tuh yang bunyi, yang lain kagak. Apalagi kalau masih kredit, bunyinya apa? Dit. Tuh, padahal duitnya 3 miliar. Kalau mau beli Ferrari 2 bisa 1 bulan, betul nggak? Dia bangun pesantren, anak-anak yang yatim dipisahin, gratis. Saya dulu tahun 2000 pesantren di sana, bayar cuma 500.000 setahun. Benar Pak, sekarang cuma 2 juta setahun. Di sini berapa kalau bayaran? Gratis. Kita doakan pakai Haris Hakam, duitnya banyak. Amin. Jangan amin doang, bantu. Amin doang, nggak nyelesain masalah. Di Kiai saya itu banyak yang bantu, tapi nggak pernah mau bermewah-mewahan. Ada lagi contoh, Kiai Masyhur, mungkin sahabatnya Aboya Kiai Haris Hakam juga, Kiai Ahmad Ihsan, Kiai Cepot. Saya kenal betul sama beliau, pondoknya di Cipondo. Begitu saya ajak ceramah, ada yang minta di Purwakarta, langsung diajak, sana kata saya, Pak Kiai, kita mau langsung berangkat. Nah iya, berangkat langsung. Emang kenapa lu melototin gua? Kata salah mobilnya, Idang Kapsul 2003. Kata saya, Pak Kiai, mendingan naik mobil saya aja, Pajero. Kagak mau gua tahu lu bayarnya belum lunas. Begitu katanya. Wah Kiai tokmol amat kesini. Tuh, orang-orang disuruh begitu. Tapi dia bangun masjid 6 miliar, asrama 4,2 miliar. Saya tahu persis. Nggak usah jauh-jauh guru kita, Pak Kiai Haris Hakam. Aduh saya malu kemarin di TV One. Beliau cuma pakai HRV, kita gaya-gayaan pakai CRV, padahal boleh ngerental.
Ini contoh guru-guru saya. Bukan Islam nggak boleh kaya, bukan Islam nggak boleh tajir, bukan Islam nggak boleh banyak duit. Yang terpenting banyak duit tapi bermanfaat. Kalau kita pikir Kiai Haris Hakam ngebangun ini berapa miliar, cuman beli satu Alphard kecil, betul nggak? Mungkin minta sama jamaah juga dikasih, tapi beliau lebih zuhud. Oh, kalau perlu kita naik angkot tuh ceramah 03 dari mana tuh? Iya kan? Saya emang gak gengsi, bener gak gengsi saya emang. Mau naik apa juga jadi, asal jangan kehujanan, kepanasan, ceramah, bener gak? Yang penting apa? Membangun. Doain saya juga mau ngomong pesantren ya nanti di Purwakarta sama di Lampung. Tanahnya udah ada, duitnya belum. Maka haul mengajarkan kita kematian pasti datang, entah kapan. Bisa jadi kita yang hari ini masih melek, nanti malam udah merem tidur. Hari ini masih bernapas, besok libur bernapas, selamat. Ya kan? Tapi kalau ditanya, bapak-bapak sudah siap mati belum? Belum. Padahal umurnya udah 50 tahun lebih. Apa yang bikin bapak tidak mau mati? Ya? Tidak ada tahu jawabannya? Karena kurang persiapan. Kiai saya, Kiai Nur Iskandar itu puasanya nggak pernah lepas tahun 36 tahun. Bahkan di saat dia kritis tahun 2014 dalam keadaan koma 4 bulan, setelah koma beliau berpuasa kembali. Dan disitulah saya mengambil pelajaran. Oh, ternyata orang-orang yang punya hati bersih sudah mempersiapkan amalnya ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita, ini cerita benar terjadi. Saya punya murid di Jembatan 5. Bapak mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Jembatan 5 itu tempatnya narkoba kedua terbesar setelah Kampung Ambon Cengkareng. Bahkan saya malu pernah ngisi acara di Polda ganti Nusa Solmed, ditanya, Ustadz rumahnya di mana? Jembatan 5. Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Iya, oh Zek, salah. Digituin saya. Iya, emang saya juga tahu. Tersebutlah nama si Alek, tukang narkoba, preman, membunuh orang udah belasan. Satu saat 2017 dia mendapat hidayah, nanya sama saya, Pak Ustadz, saya mau ngaji di tempat Pak Ustadz setiap hari Selasa. Siap. Tapi saya bawa minuman boleh? Mensen dia bawa. Lah saya sebagai orang yang mengajar bingung juga, serba salah. Ditolak pasti nambah parah nih anak. Diterima, jamaah pada komplain. Akhirnya saya bismillah udah soal ke Kiai Nur. Bah, ada preman gini-gini. Tarik. Waduh, ini yang menimbulkan masalah kata saya. Terima bah, terima. Biarin dia minum sambil ngaji daripada minum sambil maksiat. Ya sudah, saya terima karena arahan guru saya. Akhirnya jamaah satu-satu permisi. Tuh Ustaz PA, ada orang ngaji bawa minuman dibiarin. Waduh, kita sampai terus dadak, nggak apa-apa dah. Kita cuma teriak, woi, mualaf apa Ustaz? Baru kenal agama. Ya udahlah, nggak apa-apa ngaji. 3 bulan, akhirnya dia malu sendiri. Oh, Ustaz, kok nggak enak amat ya? Kenapa Lek? Yang lain bawanya kopi, saya mensen. Ya kalau gitu lo ganti. Boleh Pak Ustaz? Ya boleh lah. Emang dari kemarin pengen gue ganti, cuma gue kagak enak sama lu. Takut gue digorok. Diganti akhirnya sama kopi ABC, saya cekokin. Makanya sampai akhir hayatnya dia tidak pernah minum kopi selain ABC. Bukan iklan ya, tapi endorse. 2019 akhir sebelum Covid saya ingat. Dia datang ke ibunya dan ternyata nih anak yang taat dan patuh sama ibunya. Dia jual narkoba bukannya buat beli kekayaan, buat nempanin emaknya. Bener. Sampai dia bilang, Lek, kakak lu gak ada yang peduli sama gue. Lu jualan narkoba dah, yang penting gue bisa makan. Biarin nanti dosa lu emak yang tanggung, bayangin tuh. Emak ridho namanya ridho, emak ridhonya Allah. Urusan dosa belakangan. Akhirnya apa? Di akhir hayatnya saya ingat malam Jumat setelah tahlil, tumben-tumbenan tuh dia ngebersihin semuanya.
Semuanya dia lapin sampai menjelang sholat isya. Dan sholat isya dia ajar dia qomat. Ternyata di rakaat terakhir sujudnya nggak bangun-bangun. Preman cuman tobat kurang lebih 3 tahun, tapi Allah ambil nyawanya dalam keadaan sujud. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau hati kita menjadi orang-orang yang mu'allaqun bainal masajid, dan hati kita terpaut dengan masjid juga dengan taubat. Maka ini motivasi bagi kita. Siapapun manusia yang terlahir pasti penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik manusia adalah orang yang pernah salah tetapi dia mau bertaubat dari kesalahannya. Harta kita sekarang kita pikirkan bukan hanya untuk anak dan istri kita, tapi kita pikirkan untuk umat. Harta kita bukan untuk kemewahan kita, tapi untuk umat. Harta kita bukan hanya untuk berpoya-poya untuk diri kita, tetapi untuk agama kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan langkahmu akan diberikan istiqomah. Amin ya rabbal. Itu saja Pak Kiai, mohon maaf saya mau langsung ke Cirebon karena jam 2 harus sampai di Cirebon. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Insya Allah saya selalu minta bimbingan kepada beliau. Saya mah orang yang miskin ilmu, fakir amal. Saya bisa begini karena saya didoain sama orang tua dan guru-guru saya. Maka saya sama Pak Kiai pengen diaku anak, pengen diaku santri, pengen diaku murid. Saya selalu ngomong, Pak Kiai, kalau ada yang salah tolong dibenerin, tolong dinasehatin. Pukul saya kalau memang itu tidak benar. Tapi beliau luar biasa bijaksana. Makanya mudah-mudahan saya diizinin rumah beliau nanti satu saat biar bisa sholat, biar bisa menimba ilmu dan mendapatkan doa. Beliau muridnya Mu'allim Sabi Hazami luar biasa. Saya ingin mempunyai sanad ilmu sampai ke Mu'allim melalui garis beliau. Bapak-bapak bersyukur bisa dikumpulin sama beliau. Orang di Jakarta nyari beliau, bapak-bapak didatengin ke sini. Maka alangkah rugi, celaka orang yang didatangin tempatnya oleh orang alim, tapi dia tidak peduli dengan kedatangan itu. Dia malah tidak mau datang, dia malah berleha-leha dengan kedatangan. Ambil ilmunya, sedot sehabis-habisnya. Biar apa? Biar kita nanti bisa berkumpul bersama beliau di dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja. Mohon maaf Pak Kiai, Abuya, saya nggak bisa lama-lama karena saya harus ke Cirebon, dan juga saya minta Fatihahnya. Mudah-mudahan Abuya Kiai Haji Haris Hakam Allah sehatkan badannya, karena kita sedih banyak ulama-ulama kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan beliau terus panjang umur, sehat walafiat, dijaga kesehatannya, ditambahin rezekinya untuk terus membangun ini pondok pesantren biar menjadi pesantren yang bermanfaat untuk umat dan untuk rakyat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyyatil qabul wa tamami kulli sul wal husul wal wusul, khususan bil afiyah was salamah ala syekhina wa ustadzina wa murabbi ruhina Abuya Kiai Haji Haris Hakam. Ta'ala bi tuli hayatihi Allahumma tawil umuraha wa sahih ajsadaha ya Rahman ya Rahim. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan negara kita dijauhkan dari malabahaya, bencana, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari kebencian, dijauhkan dari permusuhan, agar terus bisa saling asah, saling asih, saling asuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, saya mohon doanya untuk pondok pesantren ini agar terus bisa jaya dan sukses, santri-santrinya menjadi santri-santri yang saleh dan salihah, dan mudah rezekinya ketika nanti sudah keluar dari sini dijadikan manusia-manusia yang tinggi derajatnya dan diberikan oleh Allah maqaman aliyah, tempat yang paling tinggi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekhilafan, kesalahan karena memang kebodohan saya, ada yang benar karena kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Diucapkan terima kasih kepada penceramah kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Kosasi. Saya yakin apa yang beliau sampaikan besar manfaatnya buat kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, tibalah kita di akhir acara, yaitu penutup doa yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Salim Muslim. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah rahimakumullah, khusus guru kita yang mulia Dr. Kiai Haji Sakam beserta keluarga besar semua Sabina Asabina, dan sama-sama di akhir penjuru acara ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita yakin innamal a'malu bikhawatimiha. Suatu amal itu bagaimana khatamnya, maka kita tutup dengan doa. Wabil khusus doanya kita tujukan kepada yang sama-sama pada hari ini kita haulkan almarhum al-maghfurah Haji Abdul Karim bin Haji Bilki. Mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan alam barzahnya, mudahkan hisabnya menerima segala amal ibadah, amal solehnya, jadikan tempatnya raudhah min riyadil jannah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bijahi Rasul, bihaqqi Rasul, bijahi Syekh Abu Bakar bin Salim sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi jalali wajhikal karim al-'azim kas-sultani. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah al-mu'azzamati wal Qur'anil 'azim wa sahil matani an tartahalana bikal khair wa tatafaddalana bikal khair wa anta ja'alana ya Allah min ahlil khair wa antu amalana mu'amalataka li ahlil khair wa anta hafadhana fi dinina wa anfusina wa awladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa musin wa kudatin wa dhair
innaka waliyyu kulli khair muqtadil bi kulli khair rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ustadzina wa li ustadzatina wa liman ahbana bik wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusarrifu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah yang Maha Menatap Maha Melihat, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami di saat ini ya permohonan Engkau pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ja'al zaman hadha ya Allah zaman marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la minna wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Ya Allah, bil khusus guru kami Kiai Haji Asyakam beserta anak-anak dan putranya senantiasa Engkau berikan keberkahan, kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya ya Allah. Wabil khusus almarhum Haji Abdul Karim Haji Baruki pada saat ini kita bersama-sama hadir dalam haulnya. Kita yakin beliau saat ini di alam berjalan kesenangan dan kesejukan ya Allah, berada di dalam raudhah min riyadil jannah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkailah umur kami yang tersisa ini ya Allah. Kami semua akan kembali menghadap-Mu ya Allah. Namun kami wafatkan semua yang hadir pada saat ini ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha bijahid walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Bijahid walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Bijahid walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu karim. Demikianlah acara demi acara telah kita ikuti bersama. Maka dengan berakhirnya acara ini, secara simbolis pengajian majelis-majelis taklim yang diasuh oleh guru kita resmi dibuka kembali. Dan pada akhirnya saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam ucapan atau tindakan kurang berkenan. Sini depan ya silakan depan dulu. Gimana kawan, sehat? Kalau nggak datang ada ekstra batuk boda. Mi mana mi? Semalam mulai ya.